Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Nggak terasa ya? Kita hari ini sudah ada di minggu pertama di bulan September. Cepat sekali ya saudaraku ya. Nanti tanpa terasa kita sudah masuk Natal lagi Pak. Dan by the way bulan September ini adalah bulan yang spesial buat kita. Kenapa? Karena di bulan ini kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-33 tahun, saudaraku. Wow, ini bulan yang sangat spesial, bahkan sebentar lagi minggu depan lebih tepatnya, gereja kita akan mengadakan UC, Unlimited Conference, tanggal 13 sampai 15 ya. Nanti di kota Solo, dari Jakarta saja. Ada lebih dari 275 orang yang akan berangkat ke kota Solo. Ini perayaan yang spesial, kenapa saudaraku? Seluruh jemaat dari berbagai macam kota itu akan datang ke kota Solo. Bulan September biasanya saudaraku di gereja kita banyak hotel-hotel itu penuh sesak. Dulu sebelum pandemi saudaraku bahkan dari luar negeri itu datang bersama-sama merayakan. Jadi ini salah satu bulan yang spesial bagi gereja kita. Kalau saudara di bulan September ini, saudara bisa, ayo belum terlambat, join sama-sama kita berangkat ke kota Solo. Sangat penting bagi kita untuk melihat saudaraku, karena di kota Solo ini adalah gereja kita pertama kali didirikan. Jadi saudara tahu seperti apa akarnya dari awalnya. Sehingga ketika nantinya besar di Jakarta, kita lihat seperti apa awal mulanya, dan jadi bahkan lebih besar lagi. Amin saudaraku. Jadi saya undang saudara, nanti di tanggal 13 sampai 15 ikut sama-sama UC. Tapi belum berhenti sampai di situ. Setelah UC saudara, nanti seluruh gereja kita di seluruh kota itu akan mengadakan perayaan bersama-sama besar-besaran di masing-masing kotanya. Dan untuk Jakarta akan diadakan tanggal 20 sampai 21 September bersamaan dengan pembukaan gereja baru kita di PIK. Oh, tepuk tangannya boleh yang paling meriah? 20-21 saudaraku, biasanya seminggu sebelumnya sudah akan dibuka reservasinya cepet-cepetan. Ini seru sekali karena biasanya bukan hanya jemaat saja loh saudaraku. Jujur pelayan Tuhan kita aja satu ibadah dengan ibadah lain mungkin gak saling kenal loh. Karena kan jamnya beda-beda ya. Nanti di acara ulang tahun kita ini seluruh jemaat bergabung bersama-sama yang akan dilayani juga oleh Pastor Samson Dabas. Jadi ini akan seru sekali saudara, karena beliau juga pertama kalinya pelayanan di luar negeri lagi gitu. Jadi pertama kali datang ke Indonesia lagi, pastikan saudara nanti join. Bukan hanya itu saja saudaraku, kita bersuka cita, gembala sidang senior kita juga nantinya bersama-sama akan melayani sebelum. Jadi nantinya bukan pindah ke PIK loh ya saudara, jangan salah loh ya. Aduh gerejanya pindah ke PIK, enggak. Yang di sini tetap jalan. Jadi nanti di sini tetap jalan, mulai 25 September yang di PIK juga akan dibuka ibadah pertamanya. Dan nanti di tanggal 18 September akan dilayani gembala sidang senior kita sendiri, Pastor Obaja Tanto Setiawan di tempat ini saudaraku. Sebelum nanti tanggal 25-nya PIK sudah akan dibuka. Sukacita ya saudara? Berapa banyak dari saudara yang bersemangat? Yang semangat boleh teriaknya lebih kencang lagi saudaraku. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Boleh serukan haleluya. Dan di bulan September ini saya akan masuk dalam seri firman Tuhan yang baru yang saya beri judul Super Size. Apa yang dimaksud super size, Pastor? Super size berbicara tentang ukuran yang besar. Ukuran yang super. Bukan ukuran biasa, saudara. Dan saya percaya ini yang mau Tuhan kerjakan atas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi di tempat ini.
Sekali lagi aminnya boleh yang paling keras, saudaraku. He wants to supersize your life. Damai sejahteranya di supersize. Dalam keluarga kasihnya di supersize. Sukacitanya di supersize. Ini yang bilang amin baru sedikit ini. Berkatnya di supersize. Baru aminnya kenceng, saudaraku. Kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan di supersize atas hidup saudara. Saya akan ajak saudara terlebih dulu kita buka ya. Satu ayat rema yang diberikan untuk gereja kita di momen ulang tahun ini. Kita buka Yesaya pasalnya yang ke-54, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Dua ayat ini boleh dibaca sama-sama? Saya yakin orang Kristen pasti hafal ayat ini. Setidaknya tahulah saudara. Baca sama-sama ya. 2, 3. Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jangan menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu. Pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Aminnya yang paling keras. Jadi atas hidupmu. Tempat kemahmu dilapangkan. Visimu diperbesar. Kapasitasmu diperbesar. Saya percaya saudaraku ini yang Tuhan mau kerjakan. Bahkan saya tantang di tempat ini kalau ada pun di antara saudara yang saat ini sedang ada dalam keadaan terpuruk. Boleh nggak saya tantang saudara? Dream big yuk. Saya challenge saudara to dream once again. Berani bermimpi sekali lagi. Kalau ada di antara saudara yang sebaliknya bahkan saat ini saudara sudah dibawa Tuhan. Jangan berpuas diri. Jangan stagnan. Karena Tuhan yang besar mau bawa saudara besar. Dan engkau kan mengembang ke kanan, ke kiri. Dalam hidup saudara ada perbesaran, perluasan, pengembangan jadi atas hidup saudara. Tangkap ini saudaraku. Tapi masalahnya untuk saudara bisa melakukan ini, nggak bisa enggak. You need what I call faith. Tanpa iman saudaraku, tanpa yang namanya faith, you will be dragged down into your reality. Saudara tuh akan terus diseret untuk turun, melihat situasi kondisi di depan mata. Dan kalau saudara sudah lihat sikon di depan mata, saudara akan ngomong sama saya, Pastor, it's impossible. Nggak mungkin gitu. Nggak bisa. Sampai saudara mulai bisa melihat, you have the God that is beyond. Tuhanmu melampaui nalar, akal pikiran gitu. Tuhanmu melampaui logika, saudaraku. Karena sebelum saudara bisa memahami Tuhan yang satu ini, bahwa kau menyembah Tuhan yang melampaui akal pikiran, saudara akan terus ditarik pada realita. Dan saudara akan terus berkata, I cannot do it. It's impossible. Kenapa? Karena yang namanya logika, pikiran, itu bagian dari jiwa saudara. Tapi faith, iman, itu perkara roh. Kalau saudara hanya bisa percaya sejauh logika saudara, maka Tuhan saudara juga hanya bisa membawa saudara sejauh itu. Yang mengerti katakan amin. Ya nggak apa-apa sih kalau itu yang saudara pilih gitu. Tapi hanya sejauh itulah Tuhan bisa bawa saudara. Sampai saudara belajar percaya, He is beyond. Itu yang dia kerjakan atas kehidupan Abraham, saudaraku. Abraham disebut bapak orang percaya.
Tapi kalau ditanya, Pastor gimana caranya Abraham percaya? Sederhana. Bahkan di saat tidak ada dasar untuk berharap. Kalau tidak ada dasar berharap, masuk logika nggak? Orang nggak ada dasarnya kok. Nggak ada dasar untuk berharap. Sama sekali nggak masuk logika. Tapi Abraham percaya juga. That is faith. Hanya ketika saudara belajar untuk mempercayai, He is beyond. Dia akan bawa saudara jauh melebihi yang sanggup kau pikirkan, sanggup kau bayangkan, bahkan yang timbul dari hatimu pun tidak. Itu yang Dia kerjakan bagi saudara yang mengasihi Dia. Itu sebabnya Roma, kita buka yuk. Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17. Ayat ini mengatakan seperti ini, seperti ada tertulis, engkau kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Jangan salah saudara, ayat ini adalah ayat yang diambil dari kutipan perjanjian lama. Ini ayat di perjanjian baru, tapi dia diambil dari kutipan perjanjian lama. Pada saat Tuhan mengatakan ini kepada Abraham di perjanjian lama, sorry to say, satu anak aja kakek ini gak punya saudara. Saya rasa nggak berlebihan kalau saya sebut dia kakek. Usianya 90 tahun, saudaraku. Satu anak saja dia nggak punya. Tapi di momen di mana satu anak saja dia nggak punya, Tuhan bilang, engkau kusebut bapak banyak bangsa. Only faith can make it come to pass. Oh, saya berdoa hari ini, Tuhan sebut engkau orang yang diberkati. Tuhan sebut engkau orang yang berbahagia. Tuhan sebut keluargamu, keluarga yang harmonis. Tuhan sebut pekerjaanmu, pekerjaan yang sukses. Oh, aminnya yang paling keras, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tapi dibutuhkan yang namanya faith untuk menarik itu, saudaraku. Hanya ketika saudara percaya, saudara itu bersepakat dengan Tuhan. Pada saat saudara sepakat dengan Tuhan, apa yang terjadi? Lihat saudaraku, lihat. Roma 4 ayat yang ke-17 tadi mengatakan, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Posisinya Abraham sudah punya anak belum? Belum. Tapi apa kata Alkitab? Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Kakek-kakek punya anak satu pun enggak, dibilang jadi bapak banyak bangsa, tapi Abraham percaya. Masalahnya hari ini kalau Tuhan katakan engkau berhasil, percayakah engkau? Kalau Tuhan katakan keluargamu keluarga yang harmonis, percayakah engkau? Kalau Tuhan katakan kau pakai anak-anakmu, mau pakai anak-anakmu, percayakah engkau? Kalau Tuhan katakan kepada engkau, engkau orang yang diberkati, percayakah engkau? Alkitab mencatat, Abraham percaya. Dia percaya Allah itu Allah yang menghidupkan orang mati. Dia percaya Dia yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada jadi ada. The moment Abraham shake his hand, pada saat Abraham jabat tangannya Tuhan, apa yang tadinya mustahil? Yes, mustahil, memang gak mungkin. Tapi the power of creativity itu mulai mengalir, saudaraku. Tiba-tiba yang tadinya gak mungkin, seolah-olah gak bisa. Saudara mulai bisa melihat jalannya. Dia mulai guide saudara satu langkah demi satu langkah yang tadinya saudara bahkan gak pernah pikirkan. Tahu-tahu saudara, oh bisa ya, ini gini. Tiba-tiba dia temukan saudara dengan orang-orang yang tepat. Pintu yang tadinya tertutup, suddenly it starts to open. Dan kuasanya mulai mengalir, saudaraku. Kuasa penciptaan itu mulai mengalir. Tahukah saudara, di dalam diri saudara, dia ciptakan saudara serupa segambar dengan dia. Dia ciptakan saudara serupa segambar dengan dia.
kuasa penciptaan itu mulai terjadi. Yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin. Terjadi atas hidupmu. Terima dengan iman, saudaraku. Terlalu kecil kalau saudara hanya berani melakukan sesuatu atas dasar apa yang ada dalam diri saudara. Too bad, saudaraku. Kalau saudara hanya berani melangkah, berani memulai atas apa yang ada dalam diri saudara, itu terlalu kecil. Tuhan mau bawa saudara, dia punya rencana yang besar, itu sebabnya buat dia gak cukup. Gak cukup. Itu yang dia kerjakan atas Yosua. Coba kita buka ya, Ulangan 1 ayatnya yang ke-6. Satu waktu, saudaraku, bangsa Israel itu menunggu di Gunung Horeb. Musa pergi, mereka menunggu di Gunung Horeb. Sampai suara Tuhan muncul. Ayatnya yang ke-6 ngomong kayak gini, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian. Dia ngomong, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Boleh saya terjemahkan nggak kata-kata ini, saudara? Dengan kata lain Tuhan tuh ngomong kayak gini, udah kelamaan, ayo gerak, ayo maju. Ada orang-orang di tempat ini ya, di tahun ini Tuhan akan mulai goncang balikkan saudara. Saudara harus mulai keluar dari zona nyamanmu. Too long, terlalu lama. Mulai berani. Ayo, lakukan sesuatu yang berbeda. Ayo, jangan diam. Ayo, maju. Ayat ini berlanjut, saudara. Ayat 7 ngomong gini, majulah, berangkatlah, pergilah. Ada orang-orang di sini yang Tuhan akan mulai mengatakan atas pertumbuhan rohanimu, majulah. Ayo harus maju, rohaninya nggak boleh stagnasi. Rohanimu harus bertumbuh. Dimulai dari hal kecil, bertumbuh di jam doamu. Yang mau katakan amin. Kalau pertama kali datang pastor, saya tuh hanya bisa doa tuh 1 menit tuh pastor. Ya nggak apa-apa, saudara. Nah, tapi kalau sudah 10 tahun di gereja keluarga Allah, doanya semenit terus ya saya cekik, saudaraku. Lah udah 10 tahun disuruh doa, ayo doa, kita mau makan. Aduh pastor, aduh pastor aja, saya mau ke kamar mandi. Lah ya nggak bisa, saudaraku. Berani mulai maju, ayo ambil keputusan dibaptis. Loh jangan jadi orang Kristen kayak gitu terus. Sampai menikah baru mutusin dibaptis. Gara-gara gak keluar surat nikah kalau gak baptis. Lah gimana? Halo, pastor, jangan nyenggol. Saya gak nyenggol, saya nabrak, saudaraku. Nah, saya heran baptisannya banyak kalau ada yang mau nikah. Ayo, ambil keputusan, saudaraku. Kenal Tuhan, jangan separuh-separuh. Mulai ikut som. Senggol kiri kanan, ayo jangan diam-diam. Sudah ikut som belum? Ini tiba-tiba semuanya hening. Mengheningkan cipta. Tapi ya saudara, saya harus mengatakan ini kepada saudara. Jangan berdiam, jangan nyaman. Maju, bergerak. Masa jadi orang Kristen sudah 10 tahun ditanyain, pernah puasa enggak? Enggak pernah, pastor. Lah kan ya keterlaluan tuh saudaraku. Kalau pertama gabung keluarga Allah puasa cuma sampai jam 12 ya saya maklumin, ya kan? 5 tahun. Puasanya buka jam 12 terus, saudaraku. Itu bukan puasa, itu tahan lapar. Itu bangun kesiangan, saudaraku. Lah jam 12 sudah buka kok. Yuk bertumbuh sama-sama, boleh ya? Jemaat keluarga Allah bukan hanya jemaat yang besar. Saya sejak dulu ditanya,
Pastor pengen bikin jemaat seperti apa? Gereja yang seperti apa? Gereja yang besar. Gereja yang besar menurut saya ya saudaraku, sorry to say. Gereja yang besar adalah hasil yang benar, buah yang benar dari gereja yang bertumbuh. Jadi itu efek samping aja. Gerejanya kalau bertumbuh pasti besar kok. Bukan goal. Sorry ya, bukan goal. Dia nggak perlu jadiin goal, karena dengan sendirinya kalau benar, kalau dia bertumbuh, ya pasti akan besar. Tapi yang dijadikan goal apa? Kalau orang-orang di dalamnya, orang-orang yang tertanam, orang-orang yang berbuah lebat, orang-orang yang hidupnya Christ-like, jadi seperti Kristus, mempelai Kristus yang siap, mempelai Kristus yang kuat, menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Bukannya mundur, tapi seperti kata firman, bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Punya orang-orang Kristen yang kuat, yang taat, tahu rencana Tuhan atas hidupnya, dan menjadikan rencana Tuhan itu agenda di bumi seperti di surga. Saya berdoa itu jadi atas hidupmu, saudara. Giant spirit. Orang-orang yang bukan dikalahkan masalah, tapi berdiri di atas masalah. Kenapa? Imanmu kokoh, imanmu kuat. Yosua tuh Tuhan ngomong, kelamaan. Kamu udah nyaman. Nyaman jadi jemaat tiap minggu, jemaat terus, saudaraku. Boleh enggak? Mulai dari hari ini, saudara keluar pulang, daftar yuk pelayanan dong. Melayani dong. Pastor saya nggak bisa apa-apa, saya main keyboard nggak bisa. Saya nyanyi nanti kucing pun lari gitu kan. Loh nggak apa-apa saudara, loh saudara nggak harus kok main keyboard. Sekarang saya bingung ngomongnya saudara, kalau dulu saya bilang senyum aja cukup, sekarang senyum nggak kelihatan saudaraku. Tapi tahukah saudara dengan yang terkecil yang sudah Tuhan berikan atas hidupmu, pakai itu jadi berkat untuk sekelilingmu. Maju yuk. Mulai melayani. Kids Impact butuh orang-orang saudaraku. Saudara hari ini berapa banyak jiwa-jiwa bisa mendengarkan khotbah ini? Karena ada tim media. Mereka yang sudah mempersiapkan semuanya sehingga bahkan mereka tidak ada di tempat ini. Dari jauh pun bisa mendengarkan. Saudara tadi duduk di sini diberkati karena ada tim praise and worship yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Saudara bisa masuk dilayani dengan baik, perjamuan kudus dipersiapkan semuanya. Karena ada tim ibadah yang mau bersusah payah. Semuanya bagian dari keluarga karena mau berfungsi. Senggol kiri kanan dari jauh, ayo melayani. Ayo lakukan sesuatu buat Tuhan. Kalau disenggol nggak bisa tendang saudaraku. Ini pastornya ngajari jahat saudara. Kita lanjutkan ya saudara, kita lihat yuk. Tuhan ngomong sama Yosua, Yosua, kamu tuh udah kelamaan. Jangan nyaman di situ terus. Disuruh apa saudara? Ayat 7. Maju, berangkat, pergi. Tuhan mulai tunjukkan saudara, lihat. Tuh, di sana ada gunungnya orang Amori. Hari ini saya berdoa Tuhan mulai tunjukkan satu demi satu buat saudara. Tuh, di sana ada Araba Yordan. Di sana ada tanah Negeb, tepi pantai, ada negeri orang Kanaan, Gunung Libanon. Di sana ada Efrat, sungai besar itu atas hidupmu. Dia tunjukkan satu demi satu. Itu di sana, itu yang di situ, itu yang di situ. Satu demi satu diambil. Tuhan perbesar tanah kapasitas saudara. Mulai saudaraku. Saya ingin menunjukkan kepada saudara ya, gimana cara kerjanya Tuhan. Tuhan tuh gak pernah gini, jadi dulu baru percaya. Gak ada. Lihat ya,
Saya lanjutin ya, ayat 8. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Sampai situ dulu. Pada saat Tuhan ngomong sama Yosua, ketahuilah, aku menyerahkan negeri itu kepadamu. Aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Pertanyaan saya, Yosua udah gerak belum dari tempatnya, saudara? Itu Yosua masih di gunung, masih di Horeb. Tuhan tuh baru ngomong gini loh, itu, maju. Aku sudah serahin itu ke kamu. Pada saat Tuhan ngomong sama Abraham, kamu jadi bapak banyak bangsa. Sudah punya banyak anak. Satu aja nggak punya. Saudara melihat cara kerja Tuhan? Boleh saudaraku? Kalau hari ini kau bukan siapa-siapa, jangan pernah berpikir selamanya kau bukan siapa-siapa. Tuhanmu bukan gitu cara kerjanya. Kalau hari ini kau seorang yang gagal, jangan berpikir seterusnya kau orang gagal. Tuhanmu memberikan kepada kau masa depan yang gilang gemilang, hari depan yang penuh dengan harapan. Dan saya harus ngomong ini, telah, bukan akan, telah. Tapi apakah sampai di situ cukup? Terus kita nunggu, Pastor Nita bilang telah. Baiklah, telah. Terus saudara diam. Saudara nunggu, mana, kok enggak ada? That doesn't happen like that. Coba kita baca selanjutnya yuk. Ayat 8 ini mengatakan apa? Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Masuk, gerak, maju, ambil itu. Kalau hari ini kau bukan seperti yang Tuhan janjikan atas hidupmu, pegang janjinya. Percaya as is. Jangan percayanya as your condition. Percayanya as is. Kalau dibilang yes, masa depanmu gilang gemilang, percaya as is. Mau kondisinya sekarang seperti Abraham, satu anak aja nggak punya, dibilang bapak banyak bangsa, percaya as is. Mau dibilang itu tuh semua tanah sudah kuserahkan, padahal gerak aja belum. Percaya as is, maka itu akan terjadi atas hidupmu. Itu cara kerja iman, Pak. Iman itu bukan ngeliat dulu baru percaya. Percaya maka kau akan melihat. Saya berdoa iman yang seperti ini disupersize atas hidupmu. Mulai dari hari ini, saya perkatakan ya, satu demi satu di tempat ini, benih keraguan-raguan, benih ketidakpercayaan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Digantikan dengan benih iman, benih ketakutan, benih kekhawatiran, dihancurkan di dalam nama Yesus. Digantikan dengan iman percaya. Oh, kalau mau tepuk tangannya yang lebih dahsyat lagi. Kenapa saya harus bangun ini, saudaraku? Kalau sampai ayat 8 ini aja saudara belum bisa mempercayai, ayat 11 itu lebih seru, saudara. Saya berdoa ya, sungguh-sungguh saya berdoa, saudara. Hari ini ada orang-orang yang ketika ayat 11 ini saya bacakan, saudara bisa tangkap itu dengan iman. Saudara nggak bilang ini cuma ayat manis saja, Pastor. Ayat bagus saja, Pastor. Tapi saya berdoa, saudara tangkap ini as is. Yang sepakat aminnya yang paling keras. Yang sepakat kita baca dengan suara yang paling keras. 2, 3. Tuhan Allah, nenek moyangmu, kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Bahasa Inggrisnya 1,000 times many more. 1000 kali lipat. Oh, saya perkatakan saudaraku,
berkat yang Tuhan percayakan atas hidupmu 1000 kali lipat lebih untuk bisa memeliharakan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Oh, sejauh kau percaya terjadi atas hidupmu. Kemenangan yang Tuhan percayakan kepadamu 1000 kali lipat lebih. Bahkan membawa orang-orang yang tadinya loser, pecundang di sekelilingmu berkemenangan bersama engkau. Jiwa-jiwa yang mendengar kesaksianmu 1000 kali lebih. Artinya saudaraku, tidak ada habis-habisnya kesaksian keluar dari mulutmu. 1000 kali lebih. Kesaksian akan selalu ada di mulutmu. Orang lain kebingungan, kok nggak ada kesaksian diceritakan. Engkau kebingungan, gimana cara nyeritainnya? Tidak akan pernah ada habisnya. Di mulutmu muncul kesaksian demi kesaksian tentang betapa baiknya Tuhan itu atas hidupmu. Jadi saudaraku, saya berdoa ya di tempat ini ya saudara, dari hari demi hari kau selalu bisa merasakan Dia Tuhan yang baik. Tapi mungkin sebagian dari saudara akan ngomong sama saya, Pastor, boro-boro mikir 1000 kali lebih. Saya sekarang ini bisa survive aja udah puji Tuhan. Boro-boro Pastor bilang, Tuhan mau super size. Doa saya aja ini loh Pastor, satu aja gak didengar-dengar. Belum dijawab-jawab. Kalau ada di antara saudara yang hari ini sedang ada di dalam keadaan seperti ini ya saudaraku. Congratulations. Selamat. Saudara gak sendirian. Kita buka ya ayatnya yuk, Kejadian yuk kita lihat. Siapa yang mengalami keadaan yang sama kayak saudara. Kejadian 15 ayat 2 sampai 3. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Tuhan, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Siapa Abraham, saudara? Saudara menyebut Abraham sebagai apa? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak. Itu lagu yang anak sekolah minggu tahu semua, saudara. Kita menyebut Bapak Abraham sebagai apa? Bapak orang percaya. Tahukah saudara? Bapak orang percaya pernah krisis kepercayaan. He's not always as strong as you think. Abraham tuh ngomong sama Tuhan gini, Tuhan mau kasih aku apa lagi? Berkat lagi? Ditambahin berkat lagi? Buat apa? Aku enggak punya anak. Toh nanti aku ditambahin berkat, yang terima justru hambaku. Udah enggak usah. Enough. Dari nada yang saya sampaikan kepada saudara, apa yang saudara tangkap yang dikatakan Abraham ini, saudara? Abraham sedang beriman, on fire. Seperti apa kondisi Abraham? Abraham tuh frustrasi, saudara. Dia down. Yes, dia diberkati. Yes, dia kaya. But what for? Buat apa? Anak gak punya. Satu doa aja gak dijawab-jawab sama Tuhan. Sarah sudah mati haid. Terus mau ngapain? Tuhan bilang, Bapak banyak bangsa. Apalah, terserah. Whatever. Ada di sini yang ngalami seperti Abraham? Saudara dengar khotbah hamba-hamba Tuhan berkata tentang janji Tuhan dan saudara katakan, whatever Pastor. I don't care. Terlalu jauh. Just to believe aja nggak bisa. Abraham ngalami sama saudaraku. Kita lihat yuk gimana cara Tuhan berurusan dengan Abraham yang sedang krisis iman. Kita lihat ayat yang ke-4-6. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan mau menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dia yang akan menjadi ahli warismu. Bolehkah saya katakan ini kepada saudara?
Bahkan di tengah keadaan Abraham yang seperti itu. Kalau ada di sini yang saudara berkata, pastor saya orang yang gagal, engkau tidak akan jadi orang gagal. Kalau ada di tempat ini engkau berkata, pastor masa depanku sudah hancur. Masa depanmu gilang gemilang. Ini yang dikatakan Tuhan ke Abraham. No, bukan hambamu. Kamu akan punya anak. Tapi enggak berhenti sampai di situ. Tuhan ngomong apa saudara? Lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Yang saya takjub dengan Tuhan kita ya saudara. Dalam keadaan saudara yang tidak percaya pun, saudara yang gagal percaya pun, dalam keadaan Abraham yang gagal percaya pun, Abraham enggak dicoret dari rencana Tuhan. Tuhanmu sayang sama engkau. Dia tahu kelemahanmu. Dia tahu kau jatuh bangun dalam dosa. Bukan untuk compromise dengan dosa ya saudara. Not at all ya. Tapi di dalam kehancuran Abraham, rencananya tidak hilang atas hidupnya. Boleh saya katakan ini buat saudara? Ada rencana Tuhan buat engkau. Rencananya enggak hilang. Tuhan masih sayang engkau. Tuhan masih punya rencana yang besar. Tuhan masih mau pakai saudara besar. Rencananya tidak berhenti dengan kelemahanmu. Tuhan tarik Abraham keluar. Keluar dari apa? Keluar dari tendanya yang kecil. Tuhan bawa Abraham keluar dari tenda keterbatasannya. Ada di sini yang terus membatasi dirimu sendiri, saudaraku. Satu pelajaran yang paling saya pelajari dari Nigeria, saudara. Dulu saya selalu, kenapa Pastor Mita kok suka sekali menceritakan soal Nigeria? I learn a lot. Sampai detik hari ini. I still learn a lot. Satu pelajaran ya saudaraku yang mengubah hidup saya dari Nigeria. Totally changed my life. Saya rasa orang-orang yang cukup dekat dengan saya bisa mengerti yang saya katakan ini. Dulu I used to believe gini. Saya bisa dibawa segini karena kalau saya punya segini gitu. Jadi saya selalu membatasi Tuhan tuh gini saudara. Saya bisa segini kalau saya ya setidaknya punya gitu. Tanpa saya sadari saudaraku, saya menyadari di sini nih ada batasan. Setiap dari kita selalu punya batasan itu saudara. Kalau saya katakan kepada saudara hari ini, engkau bisa jadi konglomerat. Jangan hanya latah bilang amin ya saudara. Oke, gampang. Latah bilang amin tuh gampang. Saudara akan langsung ngomong amin. Tapi berapa banyak dari saudara yang di sini, tanpa saudara sadari, mana mungkin pastor. Jujur. Saudara yang sudah punya perusahaan, katakan toko ya. Saya ngomong sama saudara. Perusahaanmu akan ada di 50 kota. Tanpa kita sadari, di sini kita mikir, satu kota aja susah kok. Buka 2 aja belum kok. 50. Jujur saudara, apa yang ada di benak saudara? Bisa 50 kalau sekarang sudah ada 40. Baru bisa 50. Kalau sekarang 1 aja susah kok. Ya bagus-bagusnya buka 2 puji Tuhan. 3 saudara masih bisa percaya. 10 udah Saudara ngerti yang saya maksudkan? I used to be like that. Gereja masih segini. Kalau mau dibawa besar itu ya dari 1000 ya 2000. 2000, 5000. 5.000, 10.000. Tapi kalau dari 2.000 langsung ke 100.000, nggak bisa loh. Saya akan terus mengatakan gini, nanti ininya, nanti itunya, nanti terlalu banyak sudah. Di Nigeria, saya tanggalkan itu semua. Saya belajar
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu a lesson I learned in Nigeria. Kadangkala ya saudaraku ya, apa yang terjadi di gereja kita saat ini, that is part of the lesson we learn from Nigeria. Gereja yang tadinya tanah 1 hektar aja 30 tahun. 30 tahun. Dengan susah payah. 1 hektar aja nggak ada. Berjuang. Sampai segitu rupanya. Nggak ada 1 hektar. In just couple year. Dari yang 1 hektar saja tidak ada. Dibawa Tuhan lebih dari 20 hektar. Saya yang dulu akan berkata, impossible. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Until you learn, sampai saudara belajar menanggalkan kemah keterbatasan dirimu sendiri. The sky is the limit. Selama saudara masih terus mengatakan pada diri saudara sendiri, impossible, gak bisa, di sini mau boleh amin. Tapi amin di sini tidak in agreement dengan yang di sini dan di sini, percuma. Mau saudara teriak amin sekencang apalah, terserah. Tapi selama ini saudara dan ini saudara belum bisa menerima, it will never happen. Sampai ini sinkron dan sepakat terjadi. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Saya berdoa ya saudaraku, mulai hari ini, saudara berani untuk belajar think big. Think even bigger. Kenapa? Nggak bisa sebelum saudara bisa think bigger, nggak bisa. Ada pendeta ngomong kayak gini, jangan pakai logika. Saya ya setuju, tapi setujunya separuh saudara. Lah kalau nggak pakai logika, lah pikiran dikasih Tuhan buat apa saudara? Make sense dong? Ada yang ngomong katanya nggak, jangan pakai logika. Loh, ya logika dikasih Tuhan kan ya dipakai. Tapi kalau boleh saya katakan ini, biarlah logikamu disertai iman percaya. Hal kedua yang saya pelajari dari Nigeria, saudaraku, mereka itu profesor loh, jangan salah loh. Pendeta-pendeta mereka itu doktor, profesor. Pastor Adeboyo itu kalau pergi ke luar negeri ya saudaraku, dia tuh disebut sebagai profesor kehormatan matematika loh saudara. Banyak universitas-universitas mengundang dia hanya untuk berbicara soal itu. Menurut saudara, orang sampai di kapasitas seorang profesor, nggak mungkin kan orang bodoh saudaraku. Orang yang logikanya tuh pasti jalan banget. Tapi dari situlah saya belajar, logika yang terbaik adalah logika yang disertai iman percaya kepada Tuhan yang besar. Kenapa? Karena logika can only bring you as much. Until you believe the one that creates your logic. Sampai saudara percaya, dia yang menciptakan logika saudara. Jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat. Dia menjadikan apa yang tidak ada, jadi ada dengan firman-Nya. Doa saya saudara bisa tangkap ini. Saudara bisa tangkap kebenaran firman ini. Mulai sejak dari hari ini, think big. Pikirkan yang besar. Jangan pikirkan terlalu kecil. Kenapa? Saudara akan dibuat takjub dengan berapa besar Tuhan mau bawa saudara. Once again, if you can believe it, you can get it. Seperti yang saya katakan, the sky is the limit. Sampai saudara menanggalkan semua keterbatasan.
Sampai saudara belajar sama seperti Abraham. Coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Karena sebelumnya yang dipegang oleh Abraham hanya kemahnya. Kemah yang kecil, kemah yang terbatas. Sampai Tuhan ngomong, sekarang coba pegang bintang. Gak bisa. Ada di sini yang bisa pegang bintang? Gak bisa. Ketika kau tidak bisa memegang apa yang jadi impianmu, saudaraku, di situ kau butuh Tuhan. Impian yang masih bisa kau pegang, kau bisa kerjakan kok. Di waktu-waktu ini ya saudaraku, saya belajar satu pelajaran, saudara. Ini waktu-waktu ya, kenapa? Banyak orang tanya sama saya, Pastor kalau diajak makan kok puasa terus, puasa terus. Diajak makan, puasa lagi. Saya juga sampai nggak enak, saudaraku. Nah kok puasa terus gitu. Saya puasa karena saya tahu diri, saudara. Saya sadar, saya terbatas. Ini waktu di mana saya tuh menundukkan diri di hadapan Tuhan serendah-rendahnya. Saya sadar saya tidak mampu. Tapi saya pegang satu rema yang Tuhan berikan atas gereja kita. The battle belongs to Him. Sama seperti yang dikatakan kepada Abraham ini, kepada Yosua ini. Telah aku berikan. Sama-sama, bedanya apa saudara? Ketika kita ngerti telah diberikan, kita berjuang. Tapi berjuangnya itu ringan. Berjuangnya dengan hatinya itu ringan. Tapi kalau kita nggak ngerti ya saudaraku, hatinya berat, tangannya kerja keras, tapi hatinya tuh ngoyo. Tiap hari jalan tuh capek terus. Jalan tuh rasanya berat sekali. Tapi ketika engkau tahu, the battle belongs to Him. Tangannya kerja keras, tapi hatinya enjoy and relax. Itu pelajaran yang diberikan Pastor Obaja. Tangan harus kerja keras. Hati belajar enjoy and relax. Masalahnya orang sukanya hatinya enjoy and relax, tangannya juga enjoy and relax, saudaraku. Gak bisa, gak boleh. Tangannya kerja keras, tapi hati enjoy, relax. Kenapa? Percaya the battles belong to Him. Sampai satu waktu itu saudaraku, saya tutup dengan ayat ini ya. Mika pasalnya yang keempat ayat yang pertama sampai 2. Di hari akhir saudara, ini yang akan terjadi. Pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung. Gunung rumah Tuhan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung. Artinya ada gunung-gunung lain, tapi gunung rumah Tuhan lebih tinggi. Yang mengerti katakan amin. Menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Ada gunung, udah tinggi, gunung rumah Tuhan, ada bukit-bukit. Gunung rumah Tuhan menjulang tinggi, mengatasi gunung-gunung yang lain, tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Supaya kita berjalan menempuh jalan-jalannya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Akan tiba waktunya ya saudaraku ya. Tuhan mengangkat anak-anak Tuhan menjulang tinggi. Orang melihat saudara diangkat Tuhan, mereka akan bertanya, how can it be? Dan saudara akan mengajarkan kepada mereka jalan-jalan Tuhan. Saya berdoa hari itu tiba untuk saudara. Hidup yang jadi kesaksian. Hidup yang jadi berkat. Diberkati bukan untuk diri sendiri. Diberkati untuk jadi berkat. Saudara kan bawa orang-orang yang tadinya masih biasa-biasa. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Saudara bawa mereka naik terbang. Gak cuma di bawah terus, gak jadi ayam terus. Tapi belajar ini saudara. Dan aku percaya saat ku bersamamu, tiada yang mustahil. Boleh yuk bangkit berdiri yuk. Saudara boleh persiapkan.
dan anggur saudara. Buka cawan itu saudara. Saya boleh undang petugas perjamuan kudus boleh maju ke depan. Kepalamu Tuhan, dikuduskan roti dan anggur ini. Layakkan dan kuduskan kami, para pelayan perjamuan kudus-Mu, membawa jemaat-Mu manunggal dengan Engkau. Malam pada saat Yesus diserahkan, Ia mengambil roti itu. Ia mengucap syukur ke atasnya dan memecah-mecahkannya. Lalu Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Amin, Yesus. Apakah saudara percaya roti yang saudara angkat ini tubuh yang sudah dihancurkan? Amin. Dan oleh bilurnya engkau sembuh. Amin. Makan dengan iman saudaraku di dalam nama Yesus. Angkat cawan itu tinggi di atas kepala saudara. Demikian Ia mengambil cawan itu sesudah Ia makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, anggur yang saudara angkat, darah yang sudah dikucurkan sampai akhir untuk saudara. Darah yang berkuasa memindahkan saudara dari gelap masuk kepada terang. Darah yang berkuasa menyembuhkan sakit penyakit saudara. Darah yang berkuasa membangkitkan kembali hidup saudara. Terima dengan iman saudaraku di dalam nama Yesus. Yang bisa berbahasa roh, angkat suaramu saudara. Kami terima Tuhan kuasa tubuh dan darah. Ketika kami menerima, ketika kami memakan roti itu, kami memakan tubuh itu, kami memakan anggur itu, kami meminum darah itu. Kami mengingat akan Engkau. Apa yang sudah Kau kerjakan di atas kayu salib. Kami yang seharusnya hancur, kami yang seharusnya kena tulah, tapi Engkau menggantikan kami, sehingga seharusnya kami kena tulah, kami terima berkat yang daripada Engkau. Kami yang seharusnya tidak layak dilayakkan kembali, kami yang seharusnya kena kutuk,
Berkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Atas hidupmu saudaraku. Masa depan yang kilang gemilang. Umur panjang. Sehat badanmu. Amin. Kesaksian yang tidak habis-habisnya mengalir Amin. dari mulutmu. Menceritakan jejak kebaikan Tuhan. Diberkati pelayananmu saudaraku. Diberkati pemberitaan Injilmu. Pulang dengan membawa cinta Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera Allah Bapa. Cinta kasih putranya. Persekutuan dengan Roh Kudusnya. Sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin.